Siapa nih yang jangan dulu belum. Pak, jangan recordingnya jangan dulu. Recording jangan dulu. Selamat siang Bapak Ibu. Tolong nyalakan videonya. Kita mau rekam untuk dokumentasi. Terima kasih. Ini sekarang kita belum dia. Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, acara akan segera dimulai. Silakan MC untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Pipit sebagai MC pada siang hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting FGD ini dengan tema pekerjaan jembatan. Baik, yang pertama, yang kami hormati Ketua Umum DPP Arkindo, Bapak Haji Reja Syahyan. Yang kami hormati narasumber, Bapak Insinyur Hendra Jaya. Yang kami hormati perwakilan Provinsi Arkindo. Dan para anggota badan usaha yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua laporan panitia, ketiga sambutan ketua umum sekaligus pembuka acara, keempat pembahasan materi pekerjaan jembatan, yang kelima tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Yofi, ruang dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya kita telah menghadiri acara Focus Group Discussion ini. Di samping itu, kita juga ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Reja Syahyan, Ketua Umum Arkindo. Yang saya hormati Bapak Insinyur Hendra Jaya, narasumber hari ini. Yang saya hormati perwakilan Arkindo dari provinsi dan kabupaten, serta anggota Arkindo di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang hadir dan meluangkan waktu dalam acara hari ini, walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini kita dalam rangka kegiatan Focus Group Discussion DPP Arkindo, kami selaku panitia penyelenggara acara hari ini mengusung tema yaitu pekerjaan jembatan yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab langsung. Dan untuk anggota Arkindo yang ingin bertanya bisa langsung bertanya nanti saat sesi pertanyaan.
Kami sampaikan juga bahwa akan hadir, bahwa yang hadir dalam acara fokus group discussion ini kurang lebih 38 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam acara ini. Mohon sarannya nanti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Yofi. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum sekaligus pembuka acara kepada Bapak Haji Reja Sahyan. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Pak Hendra Wijaya. Yang saya hormati perwakilan Arkindo seluruh Indonesia. Yang saya hormati para peserta yang tidak dapat disebutkan satu persatu di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam satu acara FGD dengan tema pekerjaan jembatan. Walaupun acara ini kita lakukan melalui Zoom meeting, tapi kita tetap semangat ya. Walaupun jauh yang hadir di hari ini, saya mendoakan semoga kalian sehat walafiat selalu. Dan saya berharap sekali di acara FGD ini, teman-teman yang hadir di Zoom ini dapat mengikuti sampai selesai. Ya, mudah-mudahan nanti pemaparan Bapak Hendra berguna bagi kita untuk menyerap ilmunya. Hanya itu kata sambutan saya. Sebelumnya saya akan membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Reja. Baik, untuk acara selanjutnya memasuki acara inti dengan materi pekerjaan jembatan. Untuk itu saya serahkan acara ini kepada moderator kita yaitu Ibu Ambar. Waktu dan ruang kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Pipit. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ambar, saya selaku moderator di sini. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Hendra Jaya. Mari kita sapa. Halo Pak, apa kabar? Kabar, Sehat Pak. Pak? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, sebelum memulai acara ini saya akan menjelaskan sesi di materi ini. Yang pertama, narasumber akan menjelaskan tentang materinya, yaitu pekerjaan jembatan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada para peserta untuk bertanya. Izin Pak Hendra untuk langsung memulai Pak. Materinya silahkan jabarkan Pak. Waktu dan ruang kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ambar. Terutama terima kasih juga dengan Ketua Umum kita Pak Haji Reja Sahyan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan perwakilan Arkindo seluruh Indonesia
Saya akan menyampaikan beberapa materi atau sebagai narasumber untuk pekerjaan jembatan. Oke. Perkenalkan, nama saya Insinyur Hendra Jaya, SHMH. Saya pendidikan sebenarnya teknik mesin ya, tetapi mengetahui masalah pekerjaan sipil yang artinya sesuai dengan SNI 1725 tahun 2016 pembebanan untuk jembatan kaitannya dengan rekayasa konstruksi mekanikal sipil. Oke, lanjut. Nggak ada gambar. Lanjut. Mohon maaf Pak, sebentar Pak. Ya, pekerjaan jembatan. Dengan judul materi saya yang berjudul pekerjaan jembatan. Lanjut. Ada kesalahan. Maaf ya kepada ya. Kok bisa mati sendiri ya? Iya, mohon maaf Bapak Ibu, layarnya masih hitam ya? Ya, oke. Iya. Oke, coba. Lanjut. Belum, masih hitam. Masih hitam di layar. Ya. Oke. Oke, boleh Pak dilanjut Pak. Kok itu menjadi saya. Ini di sini ada beberapa jenis konstruksi jembatan. Di sini adalah jembatan BIM. Jembatan BIM atau BIM udah dibuka. Oke, maaf para peserta. Saya ulang kembali ya. Jenis konstruksi jembatan. Jembatan BIM ini adalah dikenal juga sebagai jembatan glider. Glider. Desain konstruksi ini merupakan yang paling sederhana dalam membuat sebuah jembatan. Umumnya jembatan ini berbentuk horizontal, lurus dengan tiang vertikal sebagai tiang pancang untuk memperkokohnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan jembatan arch? Arch atau dalam bahasa Inggrisnya berarti lengkungan atau disebut juga sebagai half moon. Kalau kita sebut merupakan jembatan yang dibuat secara melengkung, layaknya busur panah, meskipun secara konstruksi lebih menghemat material, tidak membutuhkan banyak material, namun secara ketahanan di sini lebih kuat dibanding dengan BIM maupun truss yang lain. Jembatan truss atau truss bridge adalah jembatan rangka batang yang superstrukturnya terdiri dari truss. Maksudnya struktur elemen yang terhubung biasanya berbentuk segitiga. Itu saling menunjang segitiga biasanya kalau dalam hitungan teknis kita ya sebagai perhitungan ilmu gaya itu adanya di Cremona. Elemen yang terhubung biasanya berbentuk segitiga, dapat menerima gaya tekan, tarik, atau kombinasi keduanya sebagai respon terhadap beban yang bergerak dinamis. Bahannya dari kayu, besi beton, baja, atau beton bertulang, dan lain-lain. Biasanya itu.
Oke, lanjut. Jembatan suspension atau suspension bridge. Suspension bridge artinya adalah jembatan gantung. Banyak tuh terdiri di di Bogor ada jembatan gantung, ada di tempat-tempat situs-situs juga banyak sekali itu jembatan gantung. Sistem struktur dasar jembatan gantung berupa kabel utama main cable yang memikul kabel gantung suspension bridge, lantai lalu lintas jembatan. Maksudnya lantai lintas jembatan itu terdiri bukan dari bentangan yang sifatnya beton, dia dari tarik kabel kawat baja. Biasanya tidak terhubung langsung dengan pilar karena sistem pemikulannya gelagar terletak pada kabel. Biasanya menggunakan span screw ya untuk bentangannya. Jembatan cantilever atau cantilever bridge menggunakan sistem pengecoran kasin sita ya kan, semacam pengecoran bahan cor yang biasanya kita gunakan inside atau dipasang secara brikes segmen demi segmen sebagai cantilever di kedua sisi pada balok jembatan ya. Hal ini dilakukan agar seimbang atau balance atau suatu sisi dengan mengimbang balok beton yang sudah dilaksanakan lebih dahulu. Sebelum melaksanakan pekerjaan suspension atau jembatan kabel ini, kita ada menara beton. Beda dengan yang tadi, dengan sistem jembatan suspension tadi ya. Lanjut, jembatan kabel tail merupakan struktur jembatan yang memiliki sederetan kabel yang menjadi tumpuan yang dihubungkan dengan pilon. Yang maksudnya pilon itu adalah tumpuan. Tiap-tiap itu sebagai penahan utama untuk menyalurkan beban yang bekerja pada lantai dek jembatan menuju fondasi. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, alat-alat berat. Alat-alat berat yang digunakan ini adalah pemancang tiang. Biasanya kita mengerjakan tiang atau menggunakan tiang pacang, bukan bore file ya. Kalau bore file kita tidak menggunakan seperti ini. Dia tiang pancang untuk menumpu. Alat pemancang tiang ini. Alat ini termasuk alat berat ya. Alat penggali tanah, eskalator atau disebut juga biku ya. Di sini orang nyebutnya biku, padahal biku itu merek ya, buatan Korea biasanya. Ini gunanya untuk menggali tanah bila mana kita akan membuat suatu jembatan yang tebingnya masih kurang untuk tumpuan, maka digunakan alat berat ini. Ini biku juga di sini, ini juga termasuk biku, tapi ada semacam gradernya, dia biku dengan grader. Ada untuk membuka tanah dan itu untuk memindahkan tanah. Oke, lanjut. Alat angkut vertikal, crane. Ini biasanya jarang kalau jembatannya, biasanya ini di gedung-gedung bertingkat. Ya, kalau jembatan digunanya untuk pada waktu, kalau di sini sekarang nggak ada orang menyebutkan jembatan beli ya, sebutan jembatan rangka baja. Bisa digunakan untuk menggunakan crane karena diangkat secara utuh ya, untuk bergantian. Oke. Alat angkut horizontal, ini masuknya dump truck. Dump truck itu biasanya digunakan untuk lapangan-lapangan ini, lantai bannya ada 10 bannya. 2 di depan, 8 di belakang. Ini hanya 4-6. Dia kemampuannya sampai 10 ton biasanya ya. Oke, lanjut. Cartridge mixer truck. Nah, ini untuk alat semacam molen disebutnya ya, penyampur itu ya,
semen itu apa namanya, adukan, ya disebut adukan atau pencampuran tulang. Pemadat, impactor, ruler, termasuk betul ruler. Oke. Ulang ya. Ulang dari mana di konkret pemadat ya, alat pemadat. Alat pemadat ini sebenarnya semacam stumwas ya, tapi dia bisa semacam vibrator. Di depannya bisa berhentak-hentak, bergetar ya. Ya, untuk memadatkan tanah, alat pemadat tanah, makanya disebut alat pemadat tanah, dia semacam ada vibrator. Ya. Oke, lanjut. Pelaksana konstruksi jembatan, pekerjaan persiapan di sini, pengendalian lalu lintas, pemeriksaan letak lokasi jembatan dan muka air banjir, pengeluaran dan pematokan. Di sini kita berlakunya K3, keselamatan kesehatan kerja, harus ada beberapa rambu-rambu yang kaitannya dengan pekerja-pekerja atau lalu lintas jalan yang supaya jangan terjadinya kecelakaan. Istilah mutual check, pekerjaan pendukung lainnya. Di sini pekerjaan pendukung lainnya maksudnya saya sebutkan tadi adalah K3, keselamatan kesehatan kerja. Oke, lanjut. B, pekerjaan fondasi dan bangunan bawah. Fondasi dan bangunan bawah itu pengendalian lalu lintas yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Gunanya untuk maka justru pengendalian lalu lintas itu harus ada police line. Jadi ada rambu-rambu yang kira-kira jangan sampai terjadi mengganggunya suatu pekerjaan. Pemeriksaan letak lokasi jembatan dan muka air banjir. Di sini juga kita mengetahui ini biasanya pekerjaan dari SDA. Pengurukan dan pematokan gunanya untuk yang tadi saya sebutkan dengan alat-alat berat itu bisa menguruk dengan secara efektif. Mutual check, kita mengecek suatu pekerjaan yang kaitannya dengan pekerjaan yang kaitannya dengan mutual check itu sebenarnya termasuk dengan keselamatan kerja juga ya. Pekerjaan pendukung lain tadi saya sebutkan juga. Oke, lanjut. Kok hitam ini? Lanjut. Ini kok hitam gini? Kenapa ya? Pekerjaan beton. Nah, pekerjaan beton, rancangan campuran beton. Di sini kita sebagai pekerja tidak mengikuti sistem pencampurannya, dia bermacam-macam jenis pencampuran ya. Percobaan pencampuran ini uji, istilahnya tes beton di sini, pembetonan, pengendalian mutu. Jadi dari pengendalian mutu setelah diuji maka kita bisa melihat mutu jenis beton itu. Perawatan, sistem perawatan tiap-tiap jembatan kita harus mengerti untuk sistem perawatannya itu setelah selesai pekerjaan itu bagaimana kita bisa merawat sistemnya, bagaimana pakai sistem kita bekerja menggunakan body harness atau bagaimana itu kaitannya juga K3. Baja bertulang, di sini ada baja bertulang ya. Acuannya perancah ini kaitannya juga dengan istilahnya itu perancah itu scaffolding ya, tapi di sini tidak ada gambarnya. Pengukuran dan pembayaran itu tugas para manajemen ya, pekerjaan Beto. Oke, lanjut. Pekerjaan bangunan atas jembatan beton bertulang, sifat beton bertulang, fasilitas bahan beton juga dilatar belakangi beberapa sistem selain sudah dimasukkan di bagian daerah beton sendiri terdiri dari campuran agregat alam yakni kerikil, pasir, dan perekat yang sama dibuat dari air dan semen. Bahan beton memiliki keunggulan diantaranya ialah sebagai berikut. Ini campuran bukan hanya beton
semen saja, kalau untuk jembatan itu ada aspal juga ya. Daya tekan kuat. Keunggulan pertama dari bahan beton ini ialah memiliki daya tekan yang cukup tinggi dibandingkan bahan lainnya. Daya tekan untuk jembatan beton bertulang pada umur 28 hari biasanya sangat menentukan. Di sini mencairkan 20 MPa, ini ukuran tekanan betonnya. Untuk jembatan beton prategang bisa mencapai 30 MPa. Jadi saya jelaskan, maksudnya 30 MPa itu sebenarnya itu kita menggunakan sistem standar yang digunakan oleh SNI 1725 tahun 2016. Pembebanan untuk jembatan masuk dalam kategori rekayasa konstruksi mekanikal sipil. Keunggulan pertama dari bahan beton ini adalah memiliki ya belum selesai ini. Oke, udah lanjut yang tadi. Ya. B, lentur. Beton juga dikenakan memiliki daya tarik lentur. Kekuatan kelenturan saja bisa membuat kuat untuk dilewati atau masih berumur 28 hari. Ini kekerasannya, bentuk kekerasannya. Biasanya ada pratekan. Dalam pratekan itu pembentukan betonnya masing-masing ada kekuatan. Kalau kita lihat secara mekanikal bahwa tarikan beton pada saat pembuatan beton pratekan itu mencapai, kalau kita hitung secara mekanikal 150 bar. Itu maksimum ya. Awet. Kelebihan lainnya dari beton bertulang ialah awet, digunakan karena tidak mudah sekali lapuk. Tadi saya bicarakan itu harus sesuai dengan mutunya. Berbeda dengan jembatan yang menggunakan kayu mudah sekali lapuk dan dimakan rayap. Murah meriah. D. Kelebihan lainnya dari beton bertulang ialah murah meriah. Walaupun murah, namun umur pakainya bisa sangat lama sehingga nyaman sekali digunakan untuk lalu lintas. Walaupun kelihatan memiliki banyak manfaat, namun jembatan beton bertulang yang memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan itu diantaranya ialah konstruksi lebih rumit sehingga butuh pengawasan lebih lama. Kualitas dan bangunannya ketika rusak maka biaya perawatan juga tinggi dan sulit untuk diperbaiki, apalagi jika ada melakukan kesalahan dalam pengecoran. Lanjut. Waduh, kecil sekali. Beban yang dihubungkan dalam perencanaan jembatan. Dalam perencanaan jembatan, Anda juga perlu memperhitungkan beban apa yang kecil sekali tulisannya. Bisa besar. Kecil. Udah lanjut aja. Ini bagus nih, menarik sebenarnya. Ini komponen struktur jembatan rangka baja. Komponen struktur jembatan rangka baja, struktur atas yang masuk struktur atas di atas beban yang kaitannya tempat dengan lalu lintas. Trotoar terbuat dari beton dan lebih tinggi dari permukaan jalan atau aspal. Yang tadi saya maksud tadi campuran jembatan itu bukan hanya semen dan itu, termasuk aspal juga ya. B. Tiang sandaran memberi rasa aman bagi pengguna jembatan sekaligus peletakan pipa sandar. Tiang ini biasanya memiliki tinggi 100 jadi 1,4 meter, 1,5 meter ya, 125 sampai 145 cm dengan lebar 16 cm sebagai penyangga ya, pagar istilahnya, dengan tebal 10 cm pada
umumnya yang terbuat dari pipa galvanis. D. Lantai jembatan berguna sebagai penahan lapisan perkerasan yang juga menahan beberapa transportasi yang melintas jembatan. Masing-masing lajur memiliki lebar 2,75 meter. Lanjut. D. Gelagar memanjang berfungsi menahan beban dari plat lantai kendaraan, letaknya memanjang arah jembatan atau tegak lurus arah aliran sungai. E. Gelagar pelintar mengikat beberapa gelagar balok induk agar tidak terjadinya pergeseran antara gelagar induk terletak melintang arah jembatan yang mengikat balok-balok gelagar induk. F. Ikatan angin, ini perlu diperhatikan, ikatan angin bermanfaat melakukan konstruksi serta mengalurkan gaya angin hingga menjaga keseimbangan dari gaya literal yang ditimbulkan angin tersebut. G. Pondasi harus memperhitungkan kedalaman tanah sesuai data bore pile agar tanah dapat menahan beban yang disalurkan. H. Rangka jembatan terbuat dari baja profil seperti tipe WF sehingga lebih baik dalam menerima beban lateral, biasanya habimnya WF. Lanjut. Ini ada itemnya apa sih? Struktur bawah. Struktur bawah terdiri dari pangkal dan pancang dapat menumpu beban yang berasal dari struktur atas jembatan. Tekanan tumpuan akibat dari bobot jembatan, beban gerak, beban gaya rem, itu untuk kendaraannya, gaya gesek, dan sebagian elemen pada struktur bawah antara lain. A. Abutmen didesain untuk meneruskan beban dari bangunan atas, baik itu beban mati atau beban hidup. Berat sendiri dari abutmen serta tekanan tanah ke tanah fondasi. B. Pilar-pilar. Pilar juga berfungsi menahan beban dari jembatan. C. Plat injak merupakan penghubung jalan dan jembatan sehingga perbedaan tinggi tak terlalu mencolok. Lanjut. Terima kasih. Mungkin di antara rekan-rekan dari Ya Pak, nanti itu yang gitu. dari Arkindo seluruh Indonesia akan mengadakan sharing atau pertanyaan, dipersilakan melalui Mbak Ambar. Silakan lanjut Mbak Ambar. Ya, baik. Terima kasih Bapak narasumber. Baik Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaan pertama. Silakan 3 peserta untuk bertanya. Oh ya, di sini sudah ada perwakilan Jawa Tengah. Silakan Bapak untuk bertanya. Belum terdengar. Belum terdengar, Pak. Halo. Mungkin jangan pakai headset kali, Pak. Headsetnya lagi dicopot. Ya, Ya, sudah jelas Pak. Silakan Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibing. Mohon maaf, saya lagi di luar kota, jadi tadi telat juga masuk, terus barangkali ini peralatannya jadi ribet. Nggih, Pak narasumber Pak Hendra Jaya.
Habib. apa ya, pencerahannya atau semacam masukan atau saran atau apa namanya pandangan. Jembatan Pak, jembatan itu memang kan sekarang kalau dulu kan mungkin baja ya Pak, sekarang udah ada konstruksi untuk beton dan sebagainya. Untuk pembuatan pilarnya Pak, kedalamannya Pak, itu memang tergantung dari beberapa jembatan yang memang beban beratnya, beban hidupnya, dan beban matinya itu berapa. Namun secara umumnya Pak, kalau bicara tentang, saya kebetulan untuk pekerjaan jembatan tidak terlalu sering, bahkan mungkin hanya sekali dan 2 kali kalau nggak salah, itu pun jembatan biasa di jalan-jalan desa ya. Jadi nggak tahu konstruksi yang sekarang itu luar biasa, itu jembatan-jembatan sekarang. Tentang kedalaman untuk jembatan-jembatan yang mungkin di sungai-sungai besar Pak, itu biasanya untuk kedalaman dari pilar itu berapa Pak? Berapa kedalamannya? Terus berapa rentangnya atau apa namanya ya? Bentangnya dari pilar 1 ke pilar 2 dan sebagainya. Itu gimana Pak? Untuk konstruksi beton mungkin ada pandangan biasanya menggunakan apa namanya, sambutan yang berapa untuk itunya. Demikian Pak, kurang lebihnya barangkali ada pandangan atau pencerahannya Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, langsung menjawab atau nunggu yang lainnya? Silakan Pak untuk langsung menjawab. Langsung ya. Jeh Pak. Assalamualaikum Pak Ibing. Siap. Baik, ini Pak Ibing pertanyaannya. Memang untuk jembatan kita ketahui di sini sepertinya Pak Ibing menanyakan jenis jembatan yang dikerjakan ya. Jenisnya kelihatannya semacam jembatan BIM ya, jembatan beton ya. Betul ya. Pak. Merupakan yang paling sederhana dalam membuat sebuah jembatan. Biasanya kita lihat kebutuhan juga, bentangannya berapa meter ya. Jadi kita lihat untuk kedalaman biasanya rata-rata antara 10 sampai 12 meter dilihat. Itu kita menggunakan kalau biasanya yang panjang nggak mungkin, biasanya menggunakan bore pile ya Pak ya. Oh ya. Bore pile dan lihat juga keadaan tanah itu Pak. Nah untuk PLCAP-nya bagaimana nanti kita lihat juga, biasanya 12 meter pada umumnya ini kira-kira perkiraan. Dan untuk bentangannya, kita bentangannya sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kita lihat bentangan antara 50 sampai 75 meter. Lihat juga Pak. Di situ bebannya, lihat beban yang selalu lewat situ, namanya truk beban berat, itu harus kita kasih rentangan yang lebih dekat Pak. Jangan sampai terlampau jauh. Dan tekanan di bawah itu ada beberapa, kita harus menggunakan ya, kita kalau zaman dulu kita membuat satu jembatan, kita lihat itu rollnya tekanannya berapa, nanti kita untuk tarikan antara di ujung di tiap-tiap tempat itu kan ada mencapai jaraknya antara 100 meter atau 200 meter, itu bentangannya beda-beda. Oke, ini Pak Ibing. Ya, Cukup ya Pak. betonnya Pak, nyun sewu. Biasanya Pak. Ya betonnya. Kita menggunakan betonnya ya, kita berikan biasanya. Bagaimana Pak Ibing? Pakai untuk campurannya K500 atau cukup dengan K300 mungkin? Ya, untuk Beton. mau nggak mau harus lebih ini Pak, K500 biasanya Pak. K500 ya, wah luar biasa. Itu jembatan yang paling bagus ya Pak. Karena kita lihat biasanya kalau Bapak, namanya kalau 300 ya, pokoknya kebiasaan dalam perawatan ulang-ulang kita lihat lagi pekerjaan kita sekarang, kita namanya sebagai pekerja Pak, pekerja jembatan, kita bekerja bukan mendesain. Oke, kita siapkan. Ya, siap. Halo, Indra. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Ibing. Saya ingin juga bertanya. Silakan Pak, dari mana?
Saya Pak Nursiwan dari DPP Arkindo. Ya Pak, silakan Pak. Nah, eh, terima kasih Pak Mbak Ambar atas waktunya. Saya ingin menanyakan kepada Bapak narasumber. Jadi di dalam jembatan itu tentunya kita mendalam desain dari bore pile. Katakanlah dia kalau besar bore pile ya Pak. Kalau bebannya berat kita pakai bore pile itu bisa sampai 400, 600, 500 ton beratnya. Nah itu kan kita berdasarkan tanah, berdasarkan hasil tanah. Nah waktu di pondasinya itu bisa juga bersifat end bearing, bisa juga friction pile. Bisa juga dia tanah itu seperti di daerah Jakarta ring 1 itu duduk di atas lensa sekitar 6-10 meter. Jadi kita harus hati-hati juga di dalam melaksanakan. Ya, nah walaupun sudah direncanakan kadang-kadang kan perencanaan ada kurangnya. Nah yang saya ingin menanyakan Pak, bagaimana cara kita gitu pelaksanaannya? Karena beban-beban ini kan hanya bisa beban dead load, live load, traksi, kemudian sentrifugal, sentripetal, beban angin, gempa dan lain-lain, sehingga bangunan kita itu tidak akan menjadi fatik nanti. Ya. Karena jembatan beton itu kan berbeda juga sama baja. Baja itu berkali-kali, ribuan kali fatik, dia tidak rubuh, kuat ya. Tetapi kalau beton itu ya paling 10-15 kali reta dia ambruk dan fatik. Nah itu di dalam pelaksanaannya itu yang ingin saya tanyakan sebagai Bapak pelaksana itu kan di dalam perencanaan sudah ada. Nah perencanaan itu kan tadi banyak mengatakan fraction, apa bukan fraction, gaya ya, gaya dari beban-beban itu FC yang sekarang. Jadi memakai peraturan SNI yang terbaru force concrete, jadi bukan kilonewton lagi, kemudian pengetesan. Nah kadang-kadang di dalam satu proyek itu dipercepat, orang ingin cepat, tetapi pelaksanaan beton dari apa namanya itu FCFT-nya itu dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian dari pengalaman Bapak sebenarnya dari semua tadi beban yang saya sebutkan itu berapa sih penurunan maksimum yang diizinkan pada saat pelaksanaan jembatan, karena jembatan itu kan harus dites strength tensionnya. Ya saya pernah juga betulin konstruksi baja yang panjang ratusan meter gitu. Kemudian saya tarik pakai baja, jadi stressing. Nah gitu. Nah kalau untuk jembatan-jembatan yang ada stressing, kalau beton tentu ininya harus minimal 500 force konkretnya. Tapi kalau ya, nah pertanyaan saya bagaimana pelaksanaan kita di lapangan supaya SOP pelaksanaan jembatan itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak. Mohon dijawab dan terima kasih atas masukannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Kita kasih Pak Nur Siwan. Pertanyaannya mengenai masalah kerangka baja ini kaitannya dengan kerangka baja. Ini Pak Nur Siwan ini ahli dalam K3 nih setahu saya ini. Ya. Oke, Pak Nur Siwan. Ya. Ya Pak. Batunya mana batunya? Wah, Bapak ingat aja. Iya Pak, ada Pak, Insya Allah Pak. Kita biasanya kalau kaitan dengan kerangka baja, kita kaitannya dengan biasanya jembatan gantung atau kalau zaman dulu masih ingat ya Pak Nursiwan ada kita jembatan beli Pak ya. Ya betul Pak. Kaitannya sekarang jembatan apa ya, orang kalau sekali bicara jembatan beli itu nggak mudah, nggak ngerti, dia nyebutnya kerangka baja Pak. Jembatan kerangka biasanya kaitannya dengan batang struktur terdiri dari beberapa tuas ya, kaitannya seperti kita bikin jembatan itu seperti bentuk segitiga untuk tumpuan-tumpuan itu untuk kerangka baja Pak. Nah dan kembali tadi masalah pembetonannya Pak, biasanya pembetonan itu dibuat lebih dulu dengan orang sipil itu untuk kekuatan. Tadi juga menyebutkan kekuatan sampai 500 K itu Pak ya. Dan di situ nggak rata-rata semua, kita lihat kebutuhan dan bentuk tanah itu biasanya kita lihat juga kan, kita sebelum membuat jembatan kita berkonsultasi dengan AMDAL Pak ya. Sebelum kita bekerja biasanya kita menghadapi DED dulu, sebelum bekerja kita melihat situasi tanah tersebut, bagaimana yang harus kita kerja, jenis tanah yang bagaimana, gembur atau gimana kita harus tuangkan di situ. Ya kita kembali masalah kerangka baja tadi, atau bisa juga kita sebut di sini juga arch bridge Pak ya.
tadi jembatan yang tadi ada yang kaitannya seperti bentuk busur panah tadi atau half moon. Bagaimana Kang Nursiwan? Kok hilang? Hilang, Pak. Mungkin sinyalnya hilang, Pak. Batunya masih terpancar terus cincinnya. Mana Pak Nursiwan? Sudah terjawab ya Pak Nursiwan. Oke. Pak untuk Izin, Sepenoa. Sudah jelas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih masukannya. Ya. ya Moga- sama Pak. Ya Izin, silakan Bapak Ibu. Sepenoa, izin. Ya. Iya dari Penoa. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar dari paparan narasumber, tadi itu ada apa namanya penyampaian mengenai faktor dari struktur jembatan itu kan ada 3 ya, pondasi, bangunan bagian bawah, dan struktur bagian atas. Yang ingin saya tanyakan, fungsi daripada bangunan bagian bawah jembatan itu apa, Pak? Yang kedua, di dalam jembatan kan ada struktur yang namanya jembatan gantung, Pak ya. Apa kelebihan dan kekurangan jembatan gantung? Dan yang ketiga itu untuk apa namanya kita membangun jembatan dengan bentang yang panjang. Terus struktur apa yang cocok untuk yang digunakan untuk jembatan itu, Pak? Saya rasa itu 3 yang ingin saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kurang jelas ya karena suaranya saya dengar cuma kaitannya dengan jembatan gantung. Ya Pak ya, Pak Iwan ya. Iya. Iya. Jembatan gantung atau disebut juga sebagai suspension bridge atau jembatan gantung. Jembatan gantung sistem struktur dasarnya jembatan gantung berupa kabel yang tadi juga saya jelaskan juga kita menggunakan apa namanya bendrat ya kawat baja biasanya ya Pak Iwan. Iya. Kawat baja struktur dasarnya jembatan gantung berupa kabel utama atau main cable yang memikul kabel gantung. Itu biasanya kalau Pak Iwan pernah datang ke Kebun Raya Bogor itu kita pernah ketemu tuh ada Pak macam itu. Sepertinya juga ada di taman-taman beberapa taman tuh jembatan gantung. Ya jadi bebannya ada di kabel sebenarnya. Tidak ada di bawah, tidak ada tumpuan sebenarnya tuh jembatan gantung. Jadi memikul kabel gantung suspension bridge atau lantai lintas lalu lintas jembatan sebutnya. Biasanya tidak terhubung langsung dengan pilar. Nah, saya sebutkan tidak ada pilar di bawahnya, ya, karena sistem pemikulannya gagal terletak pada kabel. Itu, Pak Iwan. Jelas ya Pak ya? Iya, makasih. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Ya, Sampai ketemu lagi nanti Pak RT, Pak RW. Lanjut Pak. Oke. Ya baik Bapak Ibu, saya buka sesi kedua. Di sini sudah ada pertanyaan dari NTT Bapak Beni, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Mohon maaf, Bapak Ibu sambil acara berlangsung silahkan absen ya. Silakan Baik, Pak. saya lanjutkan. Terima kasih Pak. Untuk Pak Hendra ada yang saya mau tanyakan. Ya, Pak Beni. Iya. Tadi pertanyaan dari teman dari yang kedua dan ketiga, saya kira sudah melengkapi apa yang saya ingin tanyakan. Tapi hanya satu yang saya ingin tanyakan Bapak, yaitu gini, di Kupang itu, NTT Kupang, itu ada jembatan Petuk Pak. Jembatan Petuk namanya. Petuk. Itu di Kota Kupang, dalam kota. Bagus masukannya apa nih? Nggak usah bertanya, saran juga boleh Pak. Apa jenis? Itu. Ya, yang saya mau tanya itu jembatan itu panjangnya 300 lebih, 400 meter lebih. Yang saya mau tanya itu Pak, konstruksinya sudah betul tentu saya konsultasi desainnya, DED-nya. Pekerjaan permukaan jalan jembatan itu Pak dia makin panjang makin melengkung Pak, berbeda sehingga ini yang saya mau tanyakan. Mbak Ambar mau nanya. Dasar melengkungnya itu apa Pak? Kenapa sampai
Dia permukaannya itu melengkung. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan, Pak. Makasih, itu saja, Pak. Makasih. Ini permukaannya melengkung. Jadi dia beban ke bawah untuk ke bawahnya tidak ada ya Pak Beni ya. Iya. Untuk dasarnya untuk tumpuan ke bawah berarti tidak ada, hanya ke atas. Jadi semuanya rangka baja atau bagaimana? Jadi begini Pak, ini Pak Indra. Itu pekerjaan jembatan itu panjangnya kan 300 meter lebih. Ya. Ada tiang juga, ada pier juga, ada tembok ini pondasi bawahnya ada cukup tinggi itu Pak. Tapi yang saya mau tanyakan sepanjang 300 meter lebih itu permukaannya itu dia melengkung. Di tengah, bagian tengah itu lebih tinggi Pak. Nah itu dasarnya bagaimana Pak sampai melengkung begitu? Nah ini bagus ini Pak. Ini sebenarnya perhitungan. Dia bebannya sebenarnya ada di atas lengkungan itu Pak. Lengkungan bentuk lengkungan jadi setengah busur, sebentuk busur panah kan Pak ya? Ya benar. Ya kalau kita sebut half moon itu tekanan pada waktu kita sebenarnya itu adanya ada di segitiga Pak. Mungkin Bapak dulu pernah pada waktu kita pernah belajar dulu ilmu istilah mechanical teknik itu ada hitungan secara Cremona Pak ya. Ya. Ya itu bebannya melengkung, makin melengkung dia makin tinggi dia bentangannya ada. Jadi dibikin bentuknya segitiga hitungannya ada itu Pak. Itu Pak. Jadi berarti makin panjang makin melengkung begitu Pak. Bagaimana? Makin panjang makin tinggi lengkungannya. Ya makin tinggi justru bebannya ada di situ Pak. Itu. Kalau dia makin banyak ya berarti ya lengkungannya makin rendah. Sesuai dengan ini 300 meter berarti kalau 300 meter kita bikin buat satu bentangan 300 meter dibagi aja Pak gitu. Mungkin kalau kita hitung pelan-pelan kita pakai menggunakan diferensial integral itu hitungannya satu-satu. Ya kayak anak sekolah aja hitung satu-satu. Secara Cremona segitiga satu. Nggak bisa kalau hitungan segi 4 dibagi diagonal, bentuk segi 4 diagonal jadi segitiga lagi Pak. Jadi saling menunjang Pak satu sama lain. Begitu Pak ya. Baik Pak. Saya kira untuk melengkapi. Terima kasih Pak Indra. Selamat sore. Betul. Iko, makasih Pak Beni. Ya. Baik, terima kasih Pak Beni. Iya. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Pak Jeffrey Bu. Oh silakan Pak. Masih ada lagi? Ya, selamat siang. Selamat sore Pak Hendra. Ya, selamat sore. Ya, dengan Pak Jeffrey, dengan CV Samorajaya. Ya. Orangnya mana? Halo? Dengan Pak Jeffrey Samorajaya. Silakan Bapak. Iya. Pak Jeffrey. Ya, tadi di awal pemaparan ada Bapak tunjukkan itu berbagai jenis jembatan kalau nggak salah, beam bridge, arch bridge, truss bridge, suspension bridge, cantilever bridge, and cable bridge. Saya mau nanya, beda antara suspension bridge dengan cable bridge itu apa Pak? Satu. Yang kedua, saya lihat apa beda truss bridge dengan cantilever bridge? Cukup rasa itu pertanyaan dari saya Pak. Sekian dan terima kasih. Kalau cantilever bridge, ya Pak ya. Ya. Dia ada sistem pengecorannya Pak. Ada lain dengan yang seperti tadi Bapak nanyakan dengan kabel sistem. Ya, kabel seperti jembatan gantung tadi itu Pak. Itu ada kita menggunakan balok-balok satu jembatan menggunakan balok-balok atau campuran beton. Ya Pak ya, Pak Jeffrey. Iya. Ya, perbedaannya di sini kan kita lihat ya tadi cantilever bridge dengan suspension bridge ya maksudnya Pak. Oh gitu. Ya. Maaf Pak, maksudnya suspension bridge dengan cable bridge? Beda. Bedanya apa Pak? Jembatan untuk di masing-masing ini beda. Kalau dia ada yang sudah dilaksanakan lebih dahulu ada pembetonan Pak. Kalau untuk cantilever ada pembetonan. Kalau yang lainnya itu tidak ada, full dia tarik bentangan konstruksi baja dengan kabel. Iya. Begitu Pak. Bagaimana? Oke. Cukup Pak.
Makasih Pak. Sama-sama Selamat sore. Pak Jeffrey dari Medan. Terima kasih Pak Jeffrey. Baik Bapak Ibu, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Oh iya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan tutup sesi ini. Sepuluh orang lagi belum absen, silakan Bapak Ibu. Bagaimana Mbak Ambar? Masih berlanjut? Ada lagi? Kita masih nunggu Pak. Barangkali masih ada peserta yang ingin bertanya. Kalau sudah tidak ada, saya tutup. Izin. Ya baik Bapak Ibu, sesi ini saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Insinyur Hendra Jaya. Terima kasih Pak atas sharing ilmunya yang sudah dituangkan di acara ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap para peserta yang sudah bertanya dan hadir di acara ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua para pelaku jasa konstruksi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ambar. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reja Sahyan. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Pak MC. Saya terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir pada saat ini, tetap mengikuti sampai season A berakhir. Pada narasumber ini sangat berguna bagi kita untuk dipraktekkan di pekerjaan kita sebagai kontraktor. Jadi bagi anggota DPP Arkindo, perwakilan Arkindo seluruh Indonesia, semoga kalian dapat menyerap ilmunya dari narasumber. Dan saya mohon, ini bukan akhir dari kegiatan ini, kita masih ada beberapa kali lagi, karena kewajiban DPP sesuai dengan undang-undang dan turunannya, Garda Sadar Rumah Tangga wajib mengadakan pembinaan anggota. Hanya itu, jadi sebelum kami tutup, saya pribadi meminta maaf apabila ada gangguan-gangguan yang kita hadapi tadi. Mudah-mudahan di kemudian yang akan datang berjalan lancar. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah, acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara FGD ini. Terima kasih kepada narasumber Bapak Insinyur Hendra Jaya. Dan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Bapak Ibu yang belum absen, tolong di absen ya. Mbak Ambar, saya keluar dia ya. Keluar dulu aja. Saya mau asesmen.